Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga untuk Mbak Kinkin sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Ilmu Komunikasi. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil revisi dari paper kami kemarin tentang memanfaatkan kemajuan dari filsafat ilmu komunikasi. Saya juga tidak sendirian nih saat ini sekarang. Sudah ada rekan saya juga bersama dengan Rizkia Sabrina dan Laura Camelia. Nah, jadi sebelum saya akan memasuki materi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa arti dari filsafatnya itu sendiri. Sebenarnya filsafat itu apa sih? Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran serta dibantu dengan rasa keyakinan di dalam diri tersebut. Jadi sebenarnya ini filsafat itu termasuk sebagai suatu kesatuan, baik dalam mempengaruhi atau membantu orang lain. Nah, kalau misalkannya secara terminologis, filsafat ini sebenarnya merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan. Soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Nah, filsafat ini juga berasal dari kata Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Jadi, di dalam studi atau ilmu filsafat ini, tidak ada benar atau salah dari suatu kasus, tetapi lebih dilihat dari sisi perspektif, pendapat, dan mengacu kepada kebijaksanaan atau netral. Lanjut, jadi saya akan membahas juga tentang sebenarnya apa sih manfaat dari kita tuh mempelajari filsafat ilmu komunikasi. Nah, ini ada beberapa poin yang sudah saya rangkum dari saya sendiri. Ada 13 poin kurang lebih. Jadi yang pertama, manfaatnya itu adalah untuk mengajak kita berpikir cermat dan tidak kenal lelah dalam mengembangkan ilmu komunikasi. Yang kedua, memberikan bahan pertimbangan yang matang sehingga persoalan mengenai ilmu komunikasi yang diajukan memiliki landasan yang kuat. Yang ketiga, menjelaskan keberadaan manusia dalam pengembangan ilmu komunikasi. Yang keempat, melatih dan mengajarkan kebijaksanaan dalam memandang suatu persoalan dalam ilmu komunikasi. Yang kelima, mempelancar integrasi antara ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dan dibutuhkan dalam pengembangan pemantapan ilmu komunikasi. Yang keenam, mengajak dan mengajarkan bersifat arif dan berwawasan luas terhadap berbagai persoalan dalam ilmu komunikasi. Jadi kita tidak memandang hanya satu perspektif saja di sini. Yang ketujuh, mengajar dan membuat lebih kreatif perihal pandangan dalam ilmu komunikasi serta ide-ide yang muncul terkait dengan ilmu komunikasi. Yang kedelapan, membentuk sikap kritis dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam mengkaji ilmu komunikasi sehingga tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan. Seperti yang sudah dikatakan, di sini kita netral. Dan yang kesembilan, meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis, sintetis, dan komprehensif atas berbagai permasalahan dalam ilmu komunikasi, ilmu pengetahuan membahas fungsi, dan filsafat membahas nilai. Yang kesepuluh, menjunjung bersikap netral atau mempertahankan atau bahkan melawan pandangan filsafat lainnya terkait ilmu komunikasi yang sudah ada. Jadi di sini kita juga bisa mengambil referensi, memberikan pandangan dan pendapat kita sendiri dari pendapat-pendapat ahli yang memang sudah ada. Kita bisa menentang teori yang mungkin menurut kita beda dari pandangan kita. Yang ke-11, memberikan pengertian mengenai cara hidup, pandangan hidup, serta pandangan dunia. Yang ke-12, mengajarkan mengenai moral dan etika serta menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam berbagai aspek. Yang ke-13 dan yang terakhir, alat untuk mencari kebenaran atas segala gejala yang muncul serta memberikan landasan filosofis dalam memahami konsep ilmu komunikasi serta tuntunan untuk membangun teorinya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya manfaat utama dari mempelajari filsafat ilmu komunikasi itu adalah memberikan makna hidup sekaligus sebagai pengantar, karena filsafat dengan ilmu komunikasi ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan nih teman-teman. Dimana kita ini nggak bisa mempelajari filsafat tanpa komunikasi. Namun untuk mempelajari komunikasi pun kita harus tunduk terhadap penyelidikan filosofis. Dan jadi tujuan kita untuk merancang segala paper dan makalah kita ini adalah untuk memperkenalkan fungsi, peran,
dan pemanfaatan dari filsafat komunikasi dalam kehidupan kita, serta membahas beberapa studi kasus yang bisa dijadikan acuan kami untuk contoh dari referensi buku yang telah kami ambil. Baik, saya akan langsung memasuki materi. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau background-nya terlebih dahulu. Filsafat komunikasi merupakan salah satu mata kuliah di jurusan ilmu komunikasi, di mana materi tersebut membahas pemahaman tentang proses teori komunikasi yang fundamental, analitik, dan holistik. Dalam pokok bahasan ini, kami ingin mengangkat pokok bahasan tentang keuntungan perkembangan filsafat komunikasi dengan menggunakan buku yang telah dijelaskan oleh Max Bergman tentang semiotika oleh Charles Sanders Peirce yang berjudul Philosophy of Communication Science sebagai bahan dasar referensi dari makalah kami. Jadi dalam bukunya ini berisi tentang pendapat-pendapat dan pandangan dari penulisnya itu Max Bergman yang memberikan teori lanjutan atau teori tambahan dari Charles Sanders Peirce. Nah, di sini saya jelaskan dulu definisi dari bukunya langsung ya. Jadi dalam berkomunikasi itu informasi dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang biasanya dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang cara penyampaiannya menggunakan bahasa tubuh termasuk seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh atau gestur, dan simbol-simbol tertentu. Baik komunikasi verbal maupun non-verbal, tentunya ini kan biasanya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan bersama dengan orang lain ya kan. Nah, tak jarang nih komunikasi non-verbal ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman karena banyaknya simbol atau tanda yang bisa saja disalahartikan oleh penerima pesan. Jadi karena perbedaan budaya merupakan faktor utama mengapa komunikasi verbal banyak sekali menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, makanya penting bagi kita untuk mempelajari dan mengerti lebih dalam dulu maknanya dari setiap simbol tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan artinya sebelum kita komunikasikan terhadap orang lain. Selanjutnya untuk bukunya itu sendiri, sebagai referensi ada beberapa bab-bab di dalamnya seperti A Social Conception of Philosophy, Beyond the Doctrine of Science, From Representation to Meditation, dan Prospects of Communication yang secara lebih detailnya akan dijelaskan dengan rekan saya setelah ini. Untuk fokus pembahasan dari materi dan buku kita ini yaitu membahas tentang semiotika. Jadi semiotika ini sendiri adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Baik, sebelum materi diambil oleh rekan saya sebelumnya ingin menjelaskan dulu background tentang siapa itu Charles Sanders Peirce yang telah dibahas di buku ini dan dijadikan acuan teorinya. Charles Sanders Peirce adalah tokoh yang mempelopori pemikiran tentang pragmatisme. Ia juga merupakan seorang ahli logika yang mengenalkan kembali semiotika sebagai bagian dari linguistik. Selain pragmatisme dan semiotika, Peirce mempelajari banyak sekali bidang ilmu, antara lain di beberapanya itu ada sastra, kriminologi, dan agama. Pemikiran-pemikiran Peirce mulai memberikan pengaruh kepada para pemikir lainnya pada abad ke-20, khususnya periode tahun 1930-an. Di Amerika, pemikiran Peirce disebarluaskan oleh Charles Morris, dan pemikirannya juga disebarluaskan di Eropa oleh Max Bonse. Pemikiran pragmatisme Peirce juga dikembangkan oleh para filsuf Amerika lainnya seperti William James, John Dewey, George Herbert Mead, dan Clarence Irving Lewis. Charles Sanders Peirce ini dilahirkan di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1839, di mana ayahnya bernama Benjamin Peirce yang bekerja sebagai profesor matematika dan astronomi di Universitas Harvard. Minat belajar dan cara berpikir dari Peirce dipengaruhi oleh ayahnya. Pada tahun 1885, Peirce kuliah di Universitas Harvard dan menamatkan pada tahun 1889. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar magister di bidang seni pada tahun 1862. Kemudian pada tahun 1983, ia kembali memperoleh gelar sarjana di bidang yang lain yaitu bidang kimia. Peirce memperoleh pekerjaan di United States National Geodetic Survey sejak tahun 1861
dan bekerja di tempat yang sama selama 30 tahun. Semasa hidupnya, ia banyak melakukan percobaan dan menghadiri banyak seminar. Dan selama hidupnya ini, dia sudah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap filsafat ilmu komunikasi, terutama di bidang pragmatisme dan semiotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul memanfaatkan kemajuan filsafat komunikasi. Oke, di sini kami ada 3 orang anggota. Yang pertama saya sendiri, yaitu Rizkia Sabrina. Yang kedua ada rekan saya, Laura Kamelia. Dan yang ketiga ada Salsabila Yulia Sari, namun beliau sedang berhalangan hadir. Jadi di sini hanya ada saya, Rizkia Sabrina, dan Laura Kamelia. Selanjutnya di sini ada contents atau apa saja yang kita bahas dalam presentasi kita kali ini. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada a social conception of philosophy, yang ketiga ada beyond doctrine of science, yang keempat ada from representation to mediation, dan yang terakhir atau yang kelima ada prospects of communication. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjabarkan satu persatu. Nah, untuk yang pertama, yaitu dalam subbab introduction, buku Peirce of Philosophy of Communication merupakan kajian teoris tentang dasar-dasar komunikatif dari teori tanda Charles S. Peirce atau semiotik, dan tujuan penulis adalah untuk mengeksplorasi pengertian dan sejauh mana dasar filosofi teoritis tandanya diserap oleh gagasan komunikasi. Dan lebih dari itu, penulis berargumen bahwa semiotik secara inheren bersifat komunikatif dengan cara yang belum sepenuhnya diapresiasi. Dan selanjutnya untuk subbab kedua, di sini ada a social conception of philosophy. Peirce berpendapat bahwa filsafat harus dipraktikkan dalam semangat ilmiah. Kenneth L. Kettner atau apa yang disebutkannya pada tahun 1987 telah melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Peirce terutama harus dipahami sebagai seorang ilmuwan dan ahli matematika, dan hanya kedua sebagai seorang filsuf. Meskipun klaim Kettner dapat diperdebatkan dengan alasan bahwa kontribusi seorang Peirce terhadap filsafat jauh melebihi pencapaian ilmiahnya, tentu penting untuk diingat bahwa gagasan filsafat Peirce terkait erat dengan keterlibatan aktifnya dalam kehidupan sains. Dalam sebuah surat kepada William James, Peirce dengan belak-belakan menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu atau omong kosong. Ia menegaskan bahwa filsafat ilmiah yang ketat harus tanpa gairah dan sangat adil. Selanjutnya, pada subbab ketiga atau Beyond the Doctrine of Science, logika adalah ilmu umum tentang hubungan simbol. Jenis simbol tertinggi adalah simbol yang menandakan pertumbuhan, pengembangan diri, dan pemikiran. Masalah utama dari logika yaitu untuk mengatakan apakah suatu pemikiran yang diberikan sudah sesuai dari pemikiran lain yang diberikan atau tidak. Perluasan logika yang dilakukan oleh Peirce kemungkinan akan menimbulkan keberatan tertentu, namun Peirce berpendapat bahwa setiap hubungan logis merupakan hubungan semiotik. Maka pemahaman logika membutuhkan pemahaman tentang tanda atau simbol dan fungsinya bagi Peirce. Peirce sendiri mengaku jika ingin memahami lebih dalam lagi, Peirce berpendapat bahwa diperlukan penyelidikan terhadap batasan jika logika tidak dapat diperluas. Selanjutnya di bagian keempat ada from representation to mediation. Salah satu isu kunci di mana pendekatan retoris harus meninggalkan beberapa tanda adalah cara kita memahami tindakan tanda. Dalam Kapal Sarjana Peirce Kontemporer telah dikemukakan bahwa semiosis pada kenyataannya adalah konsep yang paling dasar dan semiotik secara khusus. Fish pada tahun 1986 berpendapat bahwa konsepsi fundamental dari semiotik bukanlah tentang tanda atau tentang simbol tertentu, tetapi dari semiosis harus didefinisikan dalam sebuah istilah itu sendiri. Kecuali jika tanda atau simbol itu telah terlebih dulu didefinisikan dalam istilah semiosis. Dan yang bagian terakhir,
Ada prospect of communication. Dalam bab terakhir ini, penulis memeriksa beberapa aspek semiosis komunikatif. Pada prona PP pertama, ini mungkin terasa melingkar karena bahan semiotik utama disarikan dari pertukaran dialogis. Seorang kritikus mungkin berpendapat bahwa menerapkan temuan seperti itu pada bidang studi tertentu tentang proses dan fenomena komunikasi sedikit tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kejujuran, tampaknya melanggar beberapa prinsip utama arsitektonis Peirce itu sendiri. Kritik itu bisa dimengerti, tetapi lingkaran itu lebih baik daripada. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir ada prospect of communication. Dalam bab terakhir ini, penulis memeriksa beberapa aspek semiosis komunikatif. Dengan demikian, komunikasi memainkan peran ganda dalam semiotik. Di satu sisi, komponen semiotik dasar diperoleh dengan analisis informal dari situasi tanda komunikatif biasa, objek, dan penafsir yang memenuhi peran semiotik vital penutur dan penafsir. Di sisi lain, sebagai teori tanda umum, semiotik juga harus dapat diterapkan pada studi bidang semiosis komunikatif. Memang jika semiotik tidak mampu menangani tugas retorika dasar ini, maka itu tidak bisa menjadi teori semiotik yang memadai. Oke, berapa lama lagi kita? Lanjut, Lor. Ini sekarang, lu ngomong namanya slide saja gitu ya? Ya, selanjutnya. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Buku Peirce's Philosophy of Communication memaparkan Spirit of Inquiry, yaitu semangat penyelidikan sebagai pembuka pembahasan tentang sains. Pada subtema Spirit of Inquiry ini, Max Bergman sebagai penulis menjelaskan bahwa keinginan untuk mempelajari kebenaran memerlukan suatu kecenderungan untuk merevisi keyakinan seseorang berdasarkan bukti dan kesiapan untuk mengoreksi kesalahannya melalui pemeriksaan kritis. Pemeriksaan kritis ini ditujukan untuk menginterpretasi sebuah tanda atau simbol dalam penafsiran yang tepat. Pembahasan tentang simbol-simbol diulas kembali pada bagian The Doctrine of Science atau bagian ketiga, di mana Peirce berpendapat bahwa ahli logika harus memperluas upaya mereka dari pemeriksaan sempit penalaran atau simbol pelestarian kebenaran untuk mencakup seluruh semiotika itu sendiri. Semiotika adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Peirce mengemukakan pendapat bahwa semiotika didasarkan pada logika karena logika mempelajari bagaimana seseorang bernalar, sedangkan penalaran menurut Peirce itu sendiri dilakukan melalui tanda-tanda. Selanjutnya, selanjutnya pada bagian kali ini saya akan membacakan tentang studi kasus. Dilansir dari indazone.id, jagat media sosial dihebohkan oleh video berisi wanita mengenakan tank top hitam tengah menangis. Semula tidak ada yang aneh dengan video tersebut. Wanita tersebut membuat video tanpa background, melainkan hanya suara tangisnya saja yang terdengar. Dia nampak sesegukan di video tersebut. Sambil menangis, wanita berambut panjang dengan wajah sembab tersebut mengangkat tangan kirinya, lalu jari jempolnya ditekuk ke dalam, dan 4 jarinya menutup jari jempol tersebut. Belakangan diketahui, gerakan tangan wanita tersebut mengisyaratkan pertolongan. Lalu netizen pun berbondong-bondong menuliskan komentar di video TikTok yang diunggah akun @jejelika tersebut. Video tersebut viral dan diposting ulang oleh akun-akun gosip di Instagram, salah satunya adalah akun yang bernama @neng_update. Namun kini video TikTok tersebut sudah di-private oleh akun yang bersangkutan. Belakangan muncul video klarifikasi yang menampilkan screenshot percakapan seseorang dengan kakak dari wanita tersebut. Video klarifikasi tersebut dibuat oleh akun bernama @pakpol39, dan dalam video tersebut dikatakan bahwa kakak Angel atau wanita tersebut langsung yang memberikan klarifikasi atas video adiknya yang viral. Dalam chat percakapan tersebut, sang kakak menjelaskan bahwa adiknya melakukan hal yang membuat ayahnya marah. Seorang Angel ini dimarahi oleh ayahnya lantaran baru pulang dari tempat hiburan malam ke rumah pada dini hari, dan di leher Angel terdapat sebuah tanda merah. Lalu lebih lanjut, ia menjelaskan keluarga tidak akan melakukan sesuatu
jika Angel tidak melakukan hal yang membuat keluarga tersebut marah. Lalu, video klarifikasi diunggah kembali oleh akun Instagram @neng_update hingga menuai beragam komentar dari netizen. Mereka kesal setelah mengetahui penyebab Angel dimarahi oleh ayahnya. Dari kasus ini, kita bisa belajar seberapa pentingnya sebuah isyarat atau tanda, dan dalam studi semiotik itu sendiri sudah dijelaskan bahwa tanda termasuk ke dalam salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat dilakukan dalam berbagai situasi. Contohnya saat berada di dalam bahaya atau saat kita ingin meminta pertolongan. Maka dari itu, kita tidak bisa sembarangan menggunakan tanda karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Dari persoalan ini, kita wajib berhati-hati akan menggunakan sebuah tanda atau simbol. Terkadang, tanda atau simbol memiliki arti dan maknanya tersendiri, dan maknanya tersebut dapat berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya seperti membulatkan jempol dan telunjuk bisa digunakan untuk mengisyaratkan oke, namun di Prancis isyarat ini berarti nol besar bahkan sangat kasar dan merendahkan orang lain di Brasil. Nah, selanjutnya pada pembahasan yang akan kita bahas akan dibacakan oleh salah satu rekan saya yang bernama Laura Camelia. Gimana nih Kakak Laura? Udah siap belum? Wah, udah siap banget nih. Dari tadi udah nungguin giliran. Kayak kapan-kapan, ternyata sekarang juga gilirannya. Oke, bisa dilanjut ya. Baik, sebelumnya terima kasih Sabrina. Selanjutnya saya akan membahas mengenai korelasi dari pembahasan kita ke kasus yang akan kita bahas. Dalam bab ini, kami menggali lebih dalam mengenai pengertian semangat penyelidikan. Seseorang yang memiliki semangat penyelidikan akan berusaha lebih untuk mencari suatu hal yang dia ingin tahu. Biasanya, seseorang yang memiliki jiwa semangat penyelidikan memiliki pemikiran lebih kritis. Ia cenderung mencari tahu fakta di balik adanya suatu peristiwa dibanding hanya diam saja ketika menerima informasi. Nah, korelasi dari kasus yang kami pilih adalah dengan materi Spirit of Inquiry pada bab 2 adalah pemikiran kritis dari masyarakat yang ingin mencari tahu kebenaran di balik video yang Angel publikasikan. Tidak puas hanya menerima informasi dari satu video, masyarakat mengutarakan opininya terkait video tersebut. Sehingga pada akhirnya muncullah video klarifikasi dari kakak Angel yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi pada Angel sang adik. Boleh di next? Baik, setelah tadi dijabarkan kayak dari 5 bab, selanjutnya saya akan menyimpulkan kembali apa yang sudah kami rangkum sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan. Setelah tadi Sabrina sudah menjelaskan 5 poin dari bab buku Philosophy of Communication, selanjutnya saya akan menyimpulkan kembali. Jadi dari bab pertama di introduction, tujuan penulisan buku Peirce Philosophy of Communication adalah untuk menggali lebih dalam pengertian dan sejauh mana dasar filosofi teoritis. Saya akan membahas kesimpulan. Setelah tadi Sabrina sudah menjabarkan kelima bab, selanjutnya saya akan menyimpulkan kembali dari buku Peirce Philosophy of Communication. Di bab pertama, di introduction, disebutkan bahwa tujuan penulisan buku Peirce Philosophy of Communication adalah untuk menggali lebih dalam pengertian dan sejauh mana dasar filosofi teoritis serapan gagasan komunikasi. Buku ini merupakan kajian kritis tentang dasar-dasar komunikatif dari teori tanda Charles Sanders Peirce. Pada bab kedua, yaitu konsepsi semangat ilmiah, Peirce mengatakan bahwa filsafat harus dipraktikkan dalam semangat ilmiah. Peirce dengan tegas mengatakan bahwa hanya ada satu hal mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian, yaitu keinginan yang tak tergoyahkan untuk mengetahui dan untuk belajar terus-menerus. Pada bab ketiga, yaitu melampaui ajaran tanda, dapat kami simpulkan bahwa logika merupakan ilmu umum tentang hubungan simbol dan objeknya. Logika hanyalah nama lain dari semiotika, di mana semiotika sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai tanda. Peirce membagi penyelidikan semiotik menjadi 3. Yang pertama ada kompartemen, yaitu tata bahasa, logika kritis, dan retorika. Lalu pada bab keempat, dari representasi ke mediasi. Peirce berpendapat bahwa udara dan musik adalah tanda, dan bahkan itu termasuk dalam lingkup logika dalam arti luas. Mengikuti jejak
Buchler, maaf kalau penyebutan salah, Greenlee mengatakan bahwa kita dapat memahami dengan representasi fakta bahwa sebuah tanda memiliki kekuatan khusus untuk ditafsirkan, bahwa ia memiliki tugas tertentu untuk dipenuhi sebagai sesuatu yang menandakan dalam konteks tertentu dengan cara memunculkan interpretasi yang tepat. Artinya, tanda itu representatif karena bersifat mediasi. Pada bab terakhir atau bab kelima yang berjudul prospek komunikasi, dapat kami simpulkan bahwa komunikasi memainkan peran ganda dalam semiotik. Tidak ada komunikasi antar pribadi yang sepenuhnya pasti atau tidak samar. Di satu sisi, komponen semiotik dapat diperoleh dengan analisis informal dari situasi tanda komunikatif. Biasa, objek dan penafsir yang memenuhi peran semiotik vital penutur dan penafsir. Peirce berpendapat bahwa tidak ada manusia yang dapat berkomunikasi dengan orang lain kecuali mereka memiliki kesamaan yang terdiri dari pengetahuan umum yang akrab, di mana kata akrab kurang mengacu pada seberapa baik objek diketahui daripada cara mengetahuinya. Boleh di next? Baik, setelah kami paparkan kesimpulan, kami juga memiliki beberapa saran. Sebagai seorang individu, sangat penting bagi kita untuk memiliki jiwa semangat penyelidikan, seperti yang dikatakan oleh Peirce. Terlebih lagi, hal ini sangat dibutuhkan. Seperti contoh studi kasus yang kami ambil, memperlihatkan bagaimana pentingnya memiliki semangat penyelidikan untuk menyelidiki apakah suatu hal atau suatu kasus benar adanya atau tidak. Di samping itu, kita sebagai makhluk sosial harus menanamkan kepedulian terhadap sesama. Penanaman kepedulian tersebut dapat kita lakukan dengan cara mempelajari semiotika, yang mencakup tanda-tanda maupun simbol-simbol beserta logika dan cabang-cabang semiotika lainnya secara lebih dalam lagi. Pembelajaran dan pemahaman secara lebih dalam mengenai semiotika ditujukan untuk berbuat baik, terutama dalam memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, setelah mempelajari semiotika lebih dalam lagi, diharapkan individu dapat lebih peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal tersebut juga dapat mencegah terjadinya kekerasan dan berbagai macam hal negatif lainnya. Kita juga menjadi lebih tahu tindakan yang tepat untuk dilakukan jika sedang berada dalam posisi korban ataupun sebagai pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, kami selaku pembuat makalah ini menyarankan kepada praktisi komunikasi agar ikut andil dalam memberikan pemahaman yang jelas mengenai semiotika ataupun semangat penyelidikan kepada masyarakat luas agar semakin terciptanya proses komunikasi yang baik di mana dapat dipahami oleh semua orang. Boleh dilanjut? Akhirnya sudah habis juga materi yang kita sampaikan kali ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.